Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Baiklah, saat ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dan kedudukan UUD 1945. Bisa kita lihat ya nak ya. UUD 1945 ini hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat. Jadi nak, semua warga negara dimanapun mereka berada, mereka juga berada di wilayah negara Republik Indonesia ini mengikat seluruh. Jadi semua berkaitan dengan UUD 1945. Terus ada lagi di sini ada juga nak pengertian UUD 1945 bisa kita gambarkan ya. Yang pertama UUD 1945, kedua pembukaan, ketiga terdiri dari 4 alinea, dan keempat terdapat rumusan sila-sila dari Pancasila dan pasal-pasal. Dan kelima terdiri dari bab 1 sampai 20, pasal 1 sampai 37, dan ada juga 72 pasal, ditambah lagi 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, bisa kita lihat nak, motivasi adanya UUD 1945. Sini dijelaskan motivasi yang melatar belakangin pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan dengan memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsa, dan lain-lain. Ada juga nak, menurut pendapat para ahli yang mengenai tentang motivasi adanya UUD 1945, itu menurut Brace. Nah, ada 4 faktor menurut pendapat tokoh ini tentang motivasi adanya UUD 1945. Pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Keempat, adanya kehendak dari beberapa negara semula masing-masing berdiri sendiri untuk menjalani kerjasama. Itu menurut pendapat Brexit tentang motivasi. Motivasi adanya UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal sekarang dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adanya kehendak para pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya nak pada tanggal 18 Agustus 1945, ditujukan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan negara kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau ada kepastian hukum. Menurut pendapat Brace pada nomor 3 yang di atas tadi nak, bahwa stabilitas nasional dapat terwujud ketatanegaraan yang pasti, dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini kita bisa lihat suatu sistem politik pada umumnya harus mempunyai kemampuan memenuhi 5 fungsi utama. Pertama, mempertahankan pola. Kedua, mengatur penyelesaian ketegangan atau konflik. Ketiga,
penyesuaian. Keempat, pencapaian tujuan. Kelima, integrasi. Nah, di sini UUD 1945 dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu pola pemerintah tertentu, dan apabila penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka berarti sistem politik negara Republik Indonesia mempunyai kemampuan berfungsi dengan mempertahankan pola tertentu, yaitu pola penyelenggaraan pemerintahan negara Republik seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dapat dilihat ya nak ya, 5 fungsi utama. Terus ada lagi di sini tentang kedudukan UUD 1945. Nah, kedudukannya apa nak di sini? Kedudukan hukum dasarnya apa? Di sini merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Nah, produk hukum seperti apa? Undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan lain-lain. Nah, bahkan setiap tindakan kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR nomor berapa? Nomor 10/MPRS 1966 yang kemudian diperbarui dengan ketetapan MPR nomor 3/MPR 2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu ada 4 faktor. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Pengganti. Ketiga, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan. Keempat, Presiden Peraturan Daerah. Nah, baiklah, materi yang Ibu sampaikan ini sampai di sini saja. Apabila anak-anak Ibu yang kurang mengerti atau kurang dipahami, silakan bertanya ke Ibu, dan Ibu memberi tugas kalian. Tadi kita membahas kedudukan lambang Pancasila, terus UUD 1945. Nah, dari yang Ibu jelaskan, coba dari 5 sila tersebut kalian berikan contohnya dari sila 1 sampai sila 5 dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu akhiri, wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.